Dari gambar denah ini kita akan membuat gambar potongan. Ada potongan A, potongan B, dan C. Kita akan membuat potongan C terlebih dahulu. Langsung saja, denah ini saya copy dulu. Kemudian saya rotate. Nah, ini adalah potongan C. Jadi potongan C memotong batas lahan, pagar, kemudian jendela, kemudian tembok, kemudian jendela, dan pagar belakang. Baiklah, kita mulai buat XL garis bantu vertikal. Ini ya, kita ambil di tengahnya. Kemudian ini juga di tengah. Tembok ini juga di tengah. Ini dan terakhir adalah ini. Oke. Kemudian kita buat garis bantu horizontal. Sembarang, kira-kira di sini dulu. Lalu kita potong garis yang tidak terpakai. Nah, selanjutnya kita akan membuat pondasi. Pondasi ada dua jenis. Pondasi tengah 1, 2, 3, dan pondasi tepi 1, 2. Pondasi yang kita gunakan pondasi batu kali ukuran atas 25, bawah 60. Saya buat rectangle 60 kali 60. Sebentar, garisnya putus-putus ya. Nah, ini juga. Ini ya. Ya, 60 kali 60. Kita mau membuat yang atas itu 25. 60 dikurangi 25, 35, 35 dibagi 2, 17,5. Kita stretch 17,5. Yang sini juga 17,5. Nah, lalu kita buat rectangle lagi 60 kali untuk unstamping biasanya 15 cm. Kita lebihkan 55 berarti 70. 70 kali 15. Ini kita letakkan di tengah. Kemudian pasir. Buat rectangle lagi 70. Urutan pasir itu 5 cm. Kita pindahkan di sini. Oke, kemudian kita hatch fondasi itu gravel, kemudian unstamping pasangan batu kosong kita buat manual 3. Nah, lalu di sini copy, kemudian kita hatch lagi untuk pasir ARSAN 0.04. Nah, ini kita ubah dulu ke layar arsir. Ini juga arsir. Nah, kemudian ini arsir. Tingginya tadi 60, saya buat 60 tingginya 60, sedangkan kemiringan itu 5 dibanding 1, berarti 60 dibagi 5, 12. Saya buat garis bantu 12. Kemudian ini dibuat miring, garis bantunya dihapus. Kemudian ini saya mirror ke sana. Nah, ini saya explode, garis ini juga saya explode. Ini saya buang, ini juga,
lalu saya extend garis ini. Saya rapikan. Nah, sudah. Kemudian saya buat slope ukuran 15 kali 20. Kemudian saya offset 2 tebal selimut. Kemudian saya offset lagi, offset 0,8 untuk tulangan sengkangnya, yang ini saya hapus dulu. Kemudian saya fillet, radiusnya 0,5. Ini juga. Nah, ini baru saya offset lagi 0,8 keluar. Tulangan sengkang sudah jadi 8 mm. Lalu saya membuat tulangan pokok circle 1 cm atau 10 mm. Nah, ini kemudian saya offset 0,8. Kemudian saya buat line, sudutnya min 45, jaraknya 2. Kemudian ini saya sebentar, saya mirror dulu ini ke sana. Saya hedge ANSI 33. Nah, ini arsir. Oke, lalu ini saya hapus dulu. Ini mirror ke sana, kemudian mirror lagi ke bawah, cari garis tengahnya. Nah, kemudian ini saya lanjutkan lagi. Ini offset 0,5 ke sana dan ke sana. Offset lagi 0,8 ke sana dan ke sana. Saya tutup dengan garis. Ini tidak dipakai, dihapus. Kemudian kita potong yang tidak dipakai. Nah, lalu kita hedge AR-con. Ini kita ubah layarnya menjadi arsir. Yang ini juga MA matchplot. Ini sudah. Lalu ini kita group. Kemudian kita pindah ke tengah sini. Nah, sudah jadi pondasi tengah. Sekarang kita buat pondasi tepi. Pondasi tepi ini kita geser dulu. Kita buat garis batu XL vertikal. Nah, ini kita klik. Pojok ini kita taruh di sini. Lalu ini kita pindahkan 60 cm. Lalu ini kita geser ke kanan. Nah, kita hapus. Ini kita delete. Oke. Ini 25. Kemudian yang bawah 60. Berarti 60 persis ya, sebentar. Excel vertikal, ini belum 60. Ini saya geser lagi di sini. Nah, ini 25, 60 dikurang 25, 35. Stretch 35. Nah, sudah 60 persis. Lalu kita hedge MA, ini sudah ada, kita taruh di sini. Lalu ini kita copy CO, gitu. Sebentar, saya ulang lagi. CO,
Kita cari tengahnya di sini, kemudian kita taruh di tengah-tengah. Nah, sudah. Kolomnya kita kembalikan ke sini. Lalu kita taruh di sini. Kemudian ini kita mirror di sini, kemudian ini kita move, kita copy di sini. Nah, lalu kita hubungkan PL atau L sama saja. Ini juga kita hubungkan. Ini kita beri 50. Ini juga 50. Garis ini, garis kita seleksi semua. Kita seleksi lalu kita join. Belum gabung, kita gabungkan lagi. Join lagi. Kita cek. Sudah gabung semua, kita offset 5 cm ke bawah. Kemudian kita tutup. Ini juga. Lalu kita hedge. Art kita cari art. Mana ya? Art. Nah, ini art. Kita taruh di sini. Ini satu. Nah, sudutnya 45. Kita ganti ke layer arsir. Nah, lalu garis yang ada di bawah ini dihapus. Ini juga. Sudah. Kalau sudah, selanjutnya ini bukan tembok kapot ya, ini los, nggak ada apa-apa. Dia di sini, berarti ada dia terlihat ini pagar ya di situ. Sebentar saya kopikan ini saja. CO copy di sini. Nah, ini sementara saya kopikan di setiap potongannya. Oke. Ini tingginya 1 meter. Nah, ini saya copy ke atas 100 cm. Nah, berarti ini saya turunkan sampai sini. Karena dia tidak terpotong langsung, maka dia tidak ada arsirannya. Ini. Lalu ada jendela. Jadi ada potongan dinding, nanti ada jendelanya di sini ya. Untuk jendela tingginya sama pintu. Pintu itu, sebentar. Berarti kita tentukan titik 0,00-nya ya, titik duga lantai utama. Setelah ini saya akan membuat garis di sini saja. Nah, garis ini saya offset 5 cm. Urukan ini adalah urukan pasir. Saya offset lagi 5 cm. Ini untuk cor rabat beton.
kemudian saya offset lagi 2 cm, spasi saya offset 1 cm. Ini adalah keramik. Supaya tidak membingungkan, langsung kita beri arsiran saja. Ini arsiran pasir AR-SAN. Nah, di situ kita buat saja dengan ini sudah ada. Nah, ini. Lalu yang di atasnya AR-CON. Mungkin 0,4, sudutnya 0, masih terlalu besar. Nah, MA lagi, ini ke sana biar layarnya sama. Kemudian untuk spasi atau ini pakainya saya buat garis bantu dulu, kemudian saya polyline, saya buat garis ke sana. Ini saya ubah menjadi arsir, lalu saya buat batting di sini. Ini saya buat batting. Nah, arsiran spasi atau ini 0,9, masih terlalu besar, 0,9. Nah, sudah jadi, yaitu adalah titik duga 000, titik duga lantai utama. Kemudian ini juga sama ketinggiannya, saya mirror, kurang panjang sampai sini. Ini udah ikut ketarik, kita tarik manual. Ini juga nah, sudah. Oh, ini turun 10 cm ya, ini untuk carport. Jadi dia di sini, saya mirror, ini turun 10 cm. Kita panjangkan sampai sini, extend. Nah, kemudian yang belakang di sini taman itu minus 15 cm. Ini saya mirror, saya pendekkan sampai sini, kemudian turun 15 cm. Nah, ini adalah tanah uruk. Kalau yang ini tanah asli, kemudian ini tanah uruk. Kita hedge tanah uruk. ANSI pakai ini ya, ANSI 31 orang. Satu saja. Coba. Masih terlalu rapat. Kita buat 10 coba. 5. Ini 45, sudutnya 45. Kurang rapat ya, 4 saja. Oke. Ini arsir. Heads, ini juga. Heads. Heads. Lalu kita samakan dengan ini. Masih kurang rapat kayaknya, 2 apa ya? Itu. Kita MA match up ini ke sana dan sana. Nah, sudah. Ini adalah keramik, ini simbol mortar.
atau spesi, kemudian ini cor, rabat beton, dan kemudian di bawahnya ada pasir. Kemudian tanah huruf, kemudian ini adalah tanah asli. Nah, biasanya di dinding, di ketinggian sampai 30 cm itu adalah trasram, ya, lapisan kedap air. Dari sini, nah, sebentar saya buat garis bantu. Nah, dari sini 30 cm itu adalah lapisan kedap air. Maka ini kita move ke atas, kemudian kita buat rectangle sini, lalu kita offset 2, tarik ke sana, ini juga tarik ke sana. Nah, ini saya delete dulu ini deh. Kemudian kita arsir batch, arsiran trasram ANSI 37. Nah, ini kita ubah layarnya menjadi arsir, itu trasram. Kemudian ini juga kita move 30 cm, kemudian ini kita mirrorkan ke sana, ini juga 30 cm, kita mirror, cari tengahnya ke sana. Nah, ini ya. Kemudian kita buat jendela, ketinggiannya sama dengan ketinggian pintu 210. Ini saya offset 210 ke atas. Nah, jendelanya adalah kira-kira segini. Kemudian tinggi jendela 120 cm. Saya offset lagi. Ini saya offset 120 cm ke bawah. Nah, itu. Ini saya turunkan ke sini. Kemudian saya buat rectangle sana. Untuk membuat jendela, kita buat garis bantu dulu. XLB ini jendela 1, 2, 3. Nah, lalu kita potong dulu garis yang tidak perlu. Kemudian kita buat garis bantu dari sini ke sana. Kemudian ini kita move sejauh 6 cm. Nah, kemudian kita cari atas, kita buat lagi garis, kemudian kita pindahkan ke bawah 6 cm. Ini adalah kusen ya. Lalu kita potong, bukan, ini kita naikkan 1 cm, 1 cm. Nah, lalu baru kita potong garis yang tidak dipakai. Nah, ini juga kita offset 1 cm, kita potong garis yang tidak dipakai. Nah, ini adalah kusennya, ini adalah jendelanya. Kemudian ada apa lagi? Coba kita periksa. Ini tadi kusennya, yang sebelah kiri adalah jendelanya. Oh, ada kacanya ini. Kaca PL polyline di tengah ya kacanya ya. Oke, kita match prop juga bisa enggak? MA enter ini. Oh, ada bisa, sudah ngegroup. Coba dulu. Oh, bisa. Nah, tebelnya 5 mm kacanya. Setelah itu kita hapus garis bantunya. Kemudian ketinggiannya berapa? 3,5 ya kemarin itu ya. Ini sampai ring bulk 350 cm atau 3,5 meter. Kita offset 350 ke atas. Nah, kemudian ini kita mirrorkan saja. Kita cari tengahnya. Nah, kita mirror ke atas ya.
Kita buat ring bautnya, ini kita copy dulu. Ukurannya 15 kali 15. Ini kan 15 kali 20. Kita buang 5 cm biar jadi 15. Kita ungroup dulu. Lalu kita stretch, tarik ke atas 5 cm. Ini kita delete. Kita hedge sembarang saja, kita MA match prop baru ini ke sana. Nah, ini ya. Lalu kita group lagi, kemudian kita pindahkan ke atas sini. Nah, ini kita tarik sampai sini. Nah, ketinggiannya itu. Ini juga. Nah, ini kita kasih. Kemudian ini ada jendela, ini dinding, kemudian ini jendela. Oh, sama dengan yang kiri, berarti ini tinggal saya hapus, saya copy dari sini karena sama ya. Kalau beda gimana? Kalau beda ya digambar lagi. Nah, kemudian ini tim pagar 1 meter, saya samakan dengan yang depan. Saya tarik ke bawah 1 meter. Sudah, ini nggak dipakai, delete. Ini juga saya delete. Ini delete. Nah, potongan C seperti ini. Ketinggiannya beda tinggi, carport ini turun 10 cm. Ini adalah titik 0 plus 00, titik duga lantai. Ini kemudian bawah turun 15 cm, ini tanah uruk. Sudah, selanjutnya kita membuat atap yang terlihat adalah ini. Saya menggunakan atap pelana. Kayu yang digunakan untuk bedah-bedah biasanya kurang 8 kali 12. Saya membuat garis L dari sini sampai sini. Nah, kemudian saya offset, ukurannya 8-12, maka yang kelihatan 12. Offset 12. Kemudian ini saya buat garis lagi. Garis ini saya pindah keluar 5 cm. Kemudian saya mirror ke sana juga, cari tengah. Kemudian kita akan panjang garisnya. Panjang, yang ini juga kita panjang. Nah, ini adalah balok tarik ya, balok tarik. Kayu itu yang di pasaran tidak sepanjang ini. Berapa ini panjangnya? 66 meter. Kayu di pasaran sudah jarang, adanya paling 3 meter atau 3,5 lah, 3,5 meter. Jadi akan disambung. Kita buat sambungannya di tengah. Kita buat garis bantu dulu untuk tengahnya di sini. Sembarang dulu. Kita buat sambungannya. Rectangle 30-12. Kemudian ini kita explode dulu, kita bagi 4, berarti kita offset 3. Kita buat garis di tengah, kemudian kita buat garis bantu, kemudian kita pindah di tengah ini. Kalau buat bingung kita, kemudian kita buat garis lagi dari sini, dari sini ke sini. Kita hapus. Ini kita buat garis bantu untuk meletakkan di baut tarik tadi. Ini kita hapus. Ini juga kita potong. Sudah. Kemudian ini kita move ke sini. Nah, kita potong dari sini. Ini langsung dihapus saja. Nah, kemudian kita buat balok kunci untuk mengunci ini. Rectangle
80, 12. Kemudian kita pindah ke sini, masuk ke dalam 2 cm. Kemudian kita explode lagi, kita offset 12, dari sini ke sana, dari sini ke sana. Kita buang garis yang tidak perlu. Buang clean, ini juga. Ini. Nah, ini juga. Wah, sudah jadi ya. Ada namanya balut tarik. Yang ini sambungan kayu antar balut tarik. Kemudian ini balut kunci. Diperkuat lagi dengan angker. Angker ini. Kita taruh di sini dulu. Kita modif sedikit. Kita skalakan. Nah, tambah besar 1,2. Kemudian kita explode. Setelah itu kepalanya ini kita group. Kemudian kita potong. Ini kita harus. Lalu kita move. Di sini kita pindahkan ke atas. Ini hanya untuk mencari titik tengah dan pindahkan ke sini. Nah, gede saja. Kemudian kita seleksi start dari sini sampai sini. Kemudian ini kita mirror. Nah, jadi angker ya. Kemudian ini kita copy. Sepuluh aja. Kemudian kita mirror. Cari di tengah. Nah, selanjutnya kita membuat kaki kuda-kuda. Kita buat garis bantu lagi di sini. Nah, ini kita pindahkan ke sana 5 cm. Kemudian kita buat garis dengan sudut 30 derajat. Sana ya. Sembarang dulu. Kemudian kita offset 12. Nah, ke dalam ini kita hapus. Lalu kita buat garis lagi 2 cm, lalu kita tutup di sini. Kita potong garis yang tidak dipakai. Nah, kemudian kita buat balok gantung. Ini kita offset, kita 6, sana 6, sana 6. Ini kita delete. Nah, berarti ini ukurannya 12, ini 12, ini juga 12, kalinya sama. Kemudian kita buat balok sokong ke sana. Kita buat garis bantu L 10. Kemudian ini ya garisnya. Nanti kita buat garis L di sini. Garis itu ada di tengah. Kalau kesulitan mencari titik tengah dari garis ini, ya, kita pakai cara M2P, move to point. Ya, terus point titik sini, 2 point, 7 point titik sini, dia akan otomatis ada di tengah. Kemudian kita offset juga 6 ke sana, keluar ke atas atau ke bawah. Ini kita delete. Kemudian ini kita garis bantu sudah dipakai di delete, ini kita perpanjang. Yang ini juga. Kemudian saya buat garis lagi 2 cm, saya tutup di sana, saya potong garis yang tidak dipakai. Sini juga saya buat garis 2 cm sampai kanan, potong lagi garis yang tidak dipakai. Udah. Kemudian saya buat di sini ada murplat, ukurannya
12 kali 8 rectangle 12 kali 8. Saya mau cari titik tengah, tengah, kemudian dipindah ke atas, tengah. Nah, selanjutnya saya akan membuat gording ukurannya 8, 12 rek 8 kali 12, 8, 12. Nah, gording ini copy. Ada yang namanya tupai-tupai, kita buatkan tupai-tupainya. Ukurannya itu tidak ada ukuran yang pasti ya kalau tupai-tupai. Maka ini kita buat fungsinya untuk meletakkan gording ini di kaki kuda-kuda biar dia ada dudukannya ya, kuat gitu ya. Nah, segini dulu. Kemudian ini kita rotate 30 derajat. Sudo 30. Kita letakkan di tengah ini. Kemana? Di tengah-tengah titik ini dan sini. Nanti kita pakai cara yang tadi, M to A. Enter. This point, second point, maka dia akan otomatis berada di tengah. Selanjutnya kita membuat usuk atau kaso sejajar dengan kaki kuda-kuda. Kita copy ini. Nah, sini. Nah, perhatikan itu, nah, kurang tinggi ya, berarti ini kita tinggikan. Nah, berarti ini kita turunkan. Yang berperan adalah ini apa, tupai-tupainya. Nah, sudah pas. Kemudian saya buat garis bantu dari sini. Untuk ini, garis bantu ini saya pindahkan sejauh 50 cm. Terus ini, garis ini saya offset lagi 7. Ukuran usuk itu kan 5 kali 7. Yang terlihat 7-nya, 5 tidak terlihat. Kemudian ini saya perpanjang ke garis yang sudah kita buat tadi. Nah, ini tidak dipakai, kita hapus. Kemudian kita tutup dari sini. Nah, ini panjangan kita potong, pendekkan yang kita tambahin gitu ya. Saya offset lagi 2 cm untuk membuat garis plang. Saya buat garis lagi di sini. Kemudian ini saya offset 20 cm. Garis plang itu ukurannya 2 kali 20 cm. Saya perpanjang 2 garis ini. Nah, sudah jadi garis plang. Selanjutnya kita membuat, ini diarsir dulu ya, yes. Karena dia terpotong maka dia diarsir. Ini juga arsirannya, arsir. Ini juga. Kemudian kaki kuda-kudanya kita selesaikan. Selesai yang di sini ya, sini sudah. Kemudian di sini L 2, klik di sini, kita potong. Nah, kemudian saya membuat garis bantu di sini untuk meletakkan knot. Nah, saya buat knot ukurannya 8 kali 12. Di tengah sini. Nah, kemudian knot ini fungsinya sebagai dudukan ini juga ya, dudukan dari apa namanya, usuk. Jadi dia nempel di usuk. Saya mau satu supaya pas. Nah, kemudian garis ini saya pindahkan ke bawah.
Kemudian saya potong garis ini. Nah, selanjutnya saya membuat papan Twitter. Papan Twitter itu ukurannya 2 kali 20. Oh ya, ini saya sebentar, 2 cm saya geser 2 cm, kemudian saya panjang. Ini saya potong. Nah, ini saya pindahkan di sini. Sama, saya turunkan 2 cm juga. Kemudian saya potong. Kemudian saya buat garis dari sini ke sana. Saya gunakan untuk memotong. Nah, akhirnya sudah jadi ya. Ini kita heads, kita samakan layarnya MA match prop layar ini juga kita heads MA. Nah, jadi kusen ini dudukannya di sini dengan lock, kalau di sini dengan booting, membawa dengan mutlak. Setelah ini kita buat rem dan gendeng. Rem itu ukurannya 2 kali 3, yang kelihatan yang bawah itu 3, kita buat rectangle 3 kali 2. Nah, kemudian kita buat rectangle lagi. Gendengnya, kalau gendengnya itu kan ukurannya beda-beda ya. Nah, kita buat ukurannya 2 kali panjangnya ya standar ya 30 saja. 30 kali 2. Kita pindahkan di atas rem. Kita copy ke sana, dibuat 2. Yang ini kita rotasi min 5. Kita rotasi arahnya ke sana, sudutnya min 5. Nah, kemudian ini kita rotasi sudutnya 30 ke sana, sudut 30. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, yang ini untuk akhiran gendeng di sini kita move, lagi. Nah, kalau susah kita ubah UCS nya dulu ya, untuk miring ini UCS enter, ini ke sana Y. Nah, oke, kita move kira-kira segini. Nah, gendengnya masih sisa. Kemudian yang miring ini kita move jaraknya sudah. Kita move jaraknya 25 juga. Kita copy dari ujung ke ujung. Terus nah, sudah. Ini apa ya? Lihat saja, kita cara. Kemudian UCS-nya kita kembalikan lagi. UCS Word, ini ya, Word B. Nah, dan kemudian kita seleksi semua, kita mirror. Kita seleksi. Kita seleksi ini juga, ini
Kalau sudah diseleksi semua bagian sini, kemudian kita mirror, cari tengahnya ke sana. Nah, ini belum. Kalau sudah, kita rapikan, kita potong yang tidak dipakai. Ini, kemudian ini. Nah, sudah jadi, tinggal kita buat hubungan atau karpus circle 20 cm. Besar sekali. Oh, sini, kemudian kita pindah lagi ke atas, kemudian kita potong, kemudian kita offset 1 cm keluar ke dalam. Nah, kita potong, kemudian kita hedge. Ini AR cons, AR cons hedge. Ini titik 2, kurang kecil, 0,05. Nah, udah. Arsir. Nah, sudah selesai ya untuk potongan CC. Nah, ini potongan CC. Ini memotong di sini, di depan, kemudian ada tembok. Kenapa tidak diarsir? Karena dia tidak memotong langsung, dia melihat tembok di sana. Kemudian elevasi carport ini turun 10 cm dari titik duga 000, ruang utama. Ya, di sini titik 0,00 itu, kemudian turun dia, kemudian memotong apa lagi? Memotong tembok yang ada jendelanya, motong jendela. Ini tembok ada jendela, kemudian ke bawah, motong tembok lagi, motong tembok lurus saja. Kemudian dia memotong lagi, ada jendelanya di sini, motong. Kemudian ada turun tanahnya 15 cm, turun dari titik ini 15 cm. Kemudian ada tembok pagar terpotong. Nah, ini terpotong, makanya dia diarsir. Ya, kemudian struktur atapnya pakai daun kayu dengan model pelana. Ini namanya balok tarik. Ini sambungan kayu. Kemudian ini balok kunci, ini balok gantung, balok sokong untuk menyokong kaki kuda-kuda ini. Kemudian ada murplat, ada gording, ada nok. Kemudian di atas itu ada usok atau kaso, ukurannya 5x7. Kemudian yang di atasnya lagi ada rem 2x3. Di paling atas adalah penutup atap, yaitu gendeng atau genteng. Kemudian ini ada base plate 2x20 cm ukurannya, dan yang paling atas ada papan uliter 2x20. Dia ditutup oleh hubungan atau garbus. Sudah selesai potongan C.